Buniyani dan Dokter Tifa kompak kata-katain Kaisang. Langsung kena labrak cewek berhijab. Kadrun prestasinya apa? Ngaca dong, ngaca. Kaisang Pangarap sudah mendapatkan sejumlah dukungan terkait niatnya untuk maju dalam pemilihan wali kota Depok. Hingga kini sudah ada Partai Solidaritas Indonesia yang secara terang-terangan mendukung Kaisang untuk maju calon wali kota Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya dalam hal ini Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke Jakarta. DKI Jakarta. Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Alhamdulillah, saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Intinya apa sih, kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih itu orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya punya pengalaman panjang di pemerintahan. Kaisang memang kita belum kenal ya, keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya, dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Saya melihat ada 3 faktor utama sehingga ini yang menjadi daya pikat Mas Kaisang sehingga partai-partai politik banyak meminang beliau. Nah, pertanyaannya juga kemudian partai-partai besar gitu ya yang ada di Depok ini mau tidak berkoalisi gitu ya dengan PSI untuk mendukung pencalonan Kaisang gitu ya. Saya malah ingin memberikan perspektif lain ya. Kalau kemudian kita menganggap ini adalah bentuk kepastian Mas Kaisang maju di Depok 1, saya pikir belum. Ini merupakan kita juga harus melihat ini kayak begini patut nggak ya? Ini etikanya pantas apa enggak? Ini bagian dari pembelajaran partai politik kepada rakyatnya. Jadi silakan aja kalau Mas Kaisang, ini kan kita lihat banyak inovasi di bisnis ya. Bayangin jualan pisang aja bisa untung gitu kan. Mungkin punya ide-ide memajukan atau meningkatkan APBD kota Depok, bisa aja. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan, belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena sang Kaisang dan sepak bola ya, itu ya mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu, karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Jadi ini kalimat beliau ini punya 2 sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan.
kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Partai itu bahkan sudah memasang sejumlah baliho bergambar Kaisang di sejumlah titik di kota Depok. Selain PSI, kalangan ulama Depok juga menyatakan dukungan kepada Kaisang. Dukungan itu ditunjukkan dengan berkumpulnya sejumlah ulama di Depok, di Pondok Pesantren Nadaul Haq Depok, untuk mengonsolidasi dukungan kepada Kaisang. Penggiat media sosial Husnul Khotimah pasang badan membela putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang saat ini tengah menjadi bulan-bulanan kelompok oposisi. Setelah suami Erina Gudono tampak gelagapan ketika ditanya visi misi jika maju menjadi calon wali kota Depok pada Pilkada 2004 mendatang. Husnul Khotimah mengatakan mereka yang cemooh Kaisang adalah orang-orang yang nol prestasi. Dia menyebutkan mereka adalah kadal kurun alias kadrun yang disebutnya hanya besar omong, tapi prestasi nol besar. Wanita berhijab itu lantas menyebutkan bahwa nyinyiran yang dialamatkan buat Kaisang adalah bentuk kepanikan. Mereka khawatir kota Depok yang selama 20 tahun terakhir ini menjadi basis PKS jatuh ke tangan Kaisang. Sejak PSI dukung Kaisang jadi wali kota Depok, kadrun panik. Mereka nyindir Kaisang. Kaisang prestasinya apa? Pengalamannya apa? Kata Husnul dalam sebuah cuitannya dilansir Populis ID, Rabu 21 Juni. Wanita yang juga dikenal sebagai loyalis garis keras Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo lantas membandingkan rencana pencalonan Kaisang dengan langkah Agus Murti Yudhoyono yang sempat maju Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun langkah keok di putaran pertama. Kadrun lupa mereka pernah dukung AHY jadi gubernur DKI Jakarta, padahal gak punya prestasi dan pengalaman apa-apa, ucapnya. Husnul lantas menyindir mereka yang nyinyir Kaisang lewat sebuah pantun. Dia meminta mereka banyak mengintrospeksi diri sebelum menghakimi orang lain. Beli sisir, beli merica, cakep. Bisa nyindir gak bisa ngaca. Nah lo, itulah kadrun. Anak muda yang mau merintis dari wali kota dinyinyirin, yang langsung menjadi gubernur didukung. Kadrun makin panik makin bungul, sambungnya. Sebagaimana diketahui, Kaisang menjadi bulan-bulanan masyarakat lantaran tak mengerti definisi visi dan misi. Banyak pihak yang melontarkan kritikan pedas kepadanya. Kritikan pedas itu salah satunya datang dari loyalis garis keras Anies Baswedan dan Wakil Ketua Umum Partai Umat Bani Yani. Keduanya kompak menyebutkan Kaisang adalah sosok plonga-plongo yang tak pantas memimpin kota Depok. Meskipun dukungan mulai mengalir deras, Kaisang tampak belum serius untuk maju sebagai calon wali kota Depok karena masih terlihat banyak melakukan guyonan. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggahnya di channel YouTube pribadinya beberapa waktu lalu. Seperti apa bentuk ketidakjelasan Kaisang dalam menuju wali kota Depok? Berikut ulasannya. Istilah Depok pertama yang ambigu. Meski sudah mendapatkan sejumlah dukungan, sikap Kaisang untuk menjadi calon wali kota Depok masih dinilai belum jelas. Salah satunya penggunaan istilah Depok pertama yang ia sebutkan dalam sebuah video yang berjudul Klarifikasi. Saya buka suara di kanal YouTube Kaisang Pangarep pada Sabtu 10 Juni. Dalam video itu, Kaisang meminta dukungan kepada khalayak agar dimuluskan jalannya untuk menjadi Depok pertama. Namun ia tidak menjelaskan maksud dari Depok pertama itu. Apakah menjadi wali kota Depok atau menjadi pertama dalam hal yang lainnya? Dalam video lainnya di channel YouTube pribadinya, Kaisang Pangarep sempat menyinggung soal kebijakan yang akan dia keluarkan jika terpilih menjadi wali kota Depok nanti. Kebijakan itu diantaranya mengenai cara dirinya untuk mengatasi kemacetan di kota belimbing tersebut. Menurut Kaisang, salah satu cara yang akan ia lakukan mengatasi macet di Depok adalah dengan melarang kendaraan roda 4. Kalau di Jakarta kan memberlakukan ganjil genap. Kalau saya malah nggak boleh ada mobil sama sekali, ujar Kaisang. Namun ketika ditanya soal solusi, Kaisang dengan guyon menyatakan mengembalikan kepada masyarakat Depok. Terkait solusi, ya urusan mereka. Yang penting kan nggak macet. Ya bener dong, salahnya itu mereka yang beli mobil, tambahnya. Sambil bercanda,
Kaisang juga mengatakan bahwa aturan tidak memakai kendaraan roda 4 harus dipatuhi semua warga, namun tidak berlaku bagi wali kota. Saya kan wali kotanya, saya naik mobil dong, kata Kaisang.